atau di beberapa departemen saja. Lalu siapa yang boleh menarik dokumen tersebut dan bagaimana penggunaannya? Ya, termasuk penyimpanan dan memastikan dokumen terbaca. Penyimpanan ini apakah kita mau dalam bentuk hard copy, kita simpan dalam brankas tertentu, lalu kita maintain, kita pastikan dokumen tersebut dalam kondisi yang baik, atau dalam bentuk online tadi ya. Kita punya software, kita punya server, kita punya web-based application. Kedua-duanya harus tetap kita maintain dengan baik agar dokumen dalam kondisi yang bagus dan dapat terbaca. Lalu kalau ada perubahan bagaimana? Bagaimana kita mendistribusikan dokumen yang sudah berubah? Misalnya dari revisi pertama berubah menjadi revisi kedua. Ya, bagaimana alur kita mendistribusikan hal tersebut, termasuk menarik dokumen yang sudah di obsolete atau menarik dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Itu juga harus kita atur bagaimana pengendaliannya. Termasuk juga pengendalian dari dokumen eksternal, ya, apabila ada surat misalnya, apabila ada peraturan perundangan yang baru muncul dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, atau apabila ada update terkait dengan standar internasional terkait dengan K3. Misalnya ada ISO terbaru, ada standar NFPA yang terbaru yang kita jadikan referensi, maka juga itu harus kita kendalikan, ya, penyimpanannya dan juga maintainingnya. Termasuk juga retensi dan juga disposisi. Seberapa lama sih dokumen-dokumen itu mau kita simpan? Formulir-formulir, checklist inspeksi mobil misalnya, berapa lama itu mau kita simpan di perusahaan kita? Ya, apakah setahun, 2 tahun? Ya, itu juga harus kita atur. Termasuk bagaimana kita mendispose, ya. Apakah kita akan membuang dokumennya dengan cara kita shredder, ya, karena informasinya pasti akan informasi-informasi yang confidential berkaitan dengan perusahaan. Ya, jadi itu yang harus kita atur juga terkait bagaimana kita mengendalikan dokumen. Jadi dokumen ini sangat penting. Informasinya tentu akan berguna bagi organisasi kita dan akan juga berguna dalam implementasi K3 atau sistem manajemen K3 kita. Jadi di materi kali ini teman-teman dapat informasi bagaimana kita bisa mengendalikan K3 dengan baik melalui mengendalikan dokumen secara optimal. Ya, tentu saja. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Baiklah, kita di sini akan mengulang lagi tentang cara membuat dan pembaruan dokumen K3. Pertama kita akan tentang bagaimana cara membuat dan memperbaharui dokumen. Di sini tujuannya untuk memberikan penilaian untuk setiap supplier sehingga bahan baku yang dibeli selalu menjaga dengan standar misi perusahaan. Untuk ruangan PDP yang meminta sampai ke supplier melakukan tes sampel dengan bantuan DC dan menambah supplier ke dalam segmen mendapatkan persetujuan manajer. Untuk itu kemudian untuk identifikasinya dan deskripsi dokumen ini harus memiliki judul, kapan, tanggal, kapan dokumen itu ditulis, kemudian siapa yang menulisnya, kemudian nomor referensi, dan kemudian untuk format bahasanya. Kalau dokumen kita bekerja di perusahaan asing, kita mungkin bisa menggunakan 2 bahasa, atau misalkan ibaratkan gini, perusahaan Indonesia cuman pegawainya ada orang Indonesia dan orang Cina. Nah, dokumen ini mungkin bisa ditulis dengan bahasa Indonesia dan Cina, atau mungkin bahasa Indonesia dan Inggris, seperti itu. Nah, untuk formatnya bisa jadi bahasa software, mungkin gambar atau media. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan berbicara tentang pengendalian dokumen. Nah, pertama itu untuk kontrol. Apakah pertama itu distribusinya atau bisa ke semua orang atau ke orang-orang tertentu atau mungkin hanya ke atasan saja. Kemudian aksesnya, siapa saja yang bisa mengambil atau melihat dokumen tersebut. Kemudian untuk yang siapa saja yang bisa menariknya atau menggunakannya, atau untuk umum kah, atau hanya kalangan tertentu saja atau hanya anggotanya saja itu kan termasuk kontrolnya. Kemudian dikendalikannya, tersedia dan cocok untuk digunakan.
dan terlindungi pastinya. Untuk penyimpanannya pastikan dokumen terbaca, kemudian pengendalian perubahan, retensi dan disposisi tentang bagaimana ketika dokumen itu sudah tidak diperlukan lagi atau sudah mencapai batas waktunya, kita bisa gimana caranya untuk membuang atau membakar atau menghilangkan dokumen tersebut supaya tidak menjadi atau dibaca orang lain, karena dokumen itu bersifat pribadi dan personal, bersifat pribadi yang hanya orang-orang yang diperbolehkan yang tahu tentang dokumen tersebut. Ya, menurut saya sih kita ini harus penting belajar dokumen, tentang gimana pengendalian dokumen, tentang apa fungsi dokumen, kemudian bagaimana cara kita terhadap dokumen yang sudah terpakai, bagaimana tanggapan kita terhadap dokumen-dokumen, bagaimana terhadap ya intinya kita harus bisa menjaga dokumen atau data kerahasiaan diri kita sendiri pertama, kemudian perusahaan tempat kita bekerja. Sekiranya itu sajalah presentasi untuk praktek pengganti untuk mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan dosennya Pak Imam ini, dikarenakan menitnya sudah mencapai 30 menit dan waktu sudah malam. Saya akhiri saja presentasi atau tugas praktek pengganti pada malam hari ini. Jika ada tutur kata yang salah atau ucapan saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.